Bab 4239. Formasi ini tidak bisa dihancurkan. Ada kelemahan, bukankah itu sudah cukup? Formasi adalah kekuatanmu, Iblis Fu berkata dengan mata cerah. Tidak semudah itu, para kultivator klan naga sisik ini bukan orang mati. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa memecahkan pola formasi, tetapi aku memangnya bisa berdiri di sana. Kultivator klan naga sisik bisa membiarkan aku memecahkannya dan tidak menghentikanku." Ini benar juga. Iblis Fu juga secara bertahap memahami kesulitan masalah ini. Selain itu, formasi ini sangat sensitif. Sentuh sedikit semuanya bergerak. Selama satu bagian rusak, tanda peringatan akan segera ditransmisikan ke seluruh formasi. Kalau di dalam formasi, orang-orang ini terus berjaga-jaga, saat kamu mulai merusak, meskipun pihak lawan tidak menemukan kamu, tetapi saat tanda-tanda peringatan menyebar, kamu tidak punya waktu untuk membuka celah, dan semua orang akan tahu. Kelompok orang ini juga bisa menebak apapun yang aku pikirkan. Alasan mengapa mereka memilih untuk membuat formasi yang rumit ini adalah untuk mencegah kultivator lain merusak formasi. Eric Kin berkata dalam hati. Eric Kin memang menghancurkan formasi sebelumnya, tapi itu karena celah dalam formasi itu sendiri, atau saat kultivator lawan tidak ada. Sekarang ketiga kekuatan sedang mengawasi formasi, bahkan bisa menebak kamu akan menyerang formasi. Bisa tidak kamu bergegas ke sana dan menghancurkan formasi? Selama lawan tidak buta, dia akan segera melihat perubahan formasi dan menangkapmu. Menurut apa yang kamu katakan, formasi ini bukan tidak mungkin tidak bisa dipatahkan. Iblis Fu tertegun sejenak. Menurut Eric Kin, formasi ini sangat kuat, kemungkinan besar seseorang sedang mengawasinya secara khusus. Selain itu, begitu formasi besar ini disentuh, maka akan menyebar ke seluruh pola formasi, dan ini akan segera menyebabkan gerakan abnormal, seperti tidak akan bisa terbuka dengan tenang. Tidak bisa bertarung dalam kegelapan, berhadapan langsung juga tidak ada keuntungan. Lalu kamu meninggalkan Minzu, bukankah itu sudah rugi? Iblis Fu mengertakkan gigi. Kenapa rasanya lebih baik tinggal di Minzu? Setidaknya kamu bisa masuk setelah waktu sebatang dupa. Sekarang persaingan warisan Dewa Bintang menjadi semakin sengit, dan akan semakin banyak kekuatan yang saling bertentangan. Cepat atau lambat aku akan pergi. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Salah satu alasan mengapa dirinya mengambil keputusan, yaitu tidak ingin kalah dengan orang lain yang masuk ke istana lebih dulu. Dan faktor terpenting adalah dia tidak bisa menangani hubungan di Minzu. Sama seperti keterikatan dalam hati tetua Jing, bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Meskipun dia tidak berniat membawa hasil negatif apapun pada Minzu, tapi itu pasti akan merugikan kultivator Minzu. Kecuali dia kejam dan menjebak Minzu, tapi itu akan menyakiti Riko Zeng dan orang lain yang membantunya sebelumnya. Daripada begitu, lebih baik pergi saja. Tentu saja, jika ada peluang di masa depan, bukan tidak mungkin untuk kembali. Ini tidak berhasil, itu tidak berhasil. Bukankah berarti tidak bisa ditangani? Iblis Fu berkata tak berdaya. Siapa bilang aku tidak ada cara? Lalu cara apa? Menerobos formasi, Eric Kin berkata dengan ringan. Iblis Fu hampir pingsan. Bocah ini, bukankah kamu baru saja bilang formasi ini tidak dapat diterobos, karena mudah ketahuan? Ujung-ujungnya, solusinya adalah menghancurkan formasi. Apakah kamu bermain rap denganku? Tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika ingin menghancurkan formasi ini, maka harus mengaturnya dengan baik. Tapi jika semuanya berjalan dengan baik, adegan pemecahan formasi akan menjadi sangat menarik. Sangat menarik. Mata Iblis Fu berbinar.
Eric Kin bilang menarik, itu pasti adegan besar. Eric Kin tersenyum, melihat formasi medan kunci 6 naga dengan hati-hati. Setelah memastikan dia tidak salah lihat dalam detail apapun, dia menghilang di tengah udara. Selama 3 hari berikutnya, formasi Dewa Bintang di luar istana tidak menghilang dan Eric Kin tidak muncul di depan semua orang. Jangankan atas puncak gunung, bahkan klan naga sisik diam-diam mengirim seorang master untuk meninggalkan gunung pergi menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Eric Kin. Setelah meninggalkan Mingzu, Eric Kin sepertinya menghilang, anehnya menghilang tanpa jejak. Selama 3 hari ini, para kultivator klan naga sisik, Senu Zhou, dan Mingzu terus memperkuat formasi medan kunci 6 naga untuk memastikan formasi ini tidak bisa ditembus. Di luar formasi besar yang dibangun oleh ketiga pihak, ada beberapa tiang kayu panjang lagi. Di atas tiang kayu itu, ada beberapa mayat berdarah lagi. Para kultivator ini semua mencoba menerobos formasi diam-diam dalam beberapa hari terakhir. Setelah tertangkap, mereka disiksa secara brutal dan dibunuh oleh tetua klan naga sisik ini. Namun, setelah orang-orang ini meninggal, klan naga sisik tidak mengubur mereka, tetapi menggantung mereka di atas tiang bendera untuk mencegah pelatihan tanpa partai yang datang. Biarkan semua orang melihat nasib orang yang berani melawan mereka. Meskipun Sierra Kin di luar formasi dan kultivator kekuatan kecil dari semua sisi sangat marah dan tampaknya menyesakkan api di hati, tapi tidak bisa berbuat apa sama dengan apa. Di siang hari ketiga, keadaan tiba-tiba berubah. Di pinggiran istana, formasi Dewa Bintang tiba-tiba menyebar gumpalan cahaya bintang. Kemudian, tungku tembaga yang diletakkan di luar istana, seluruh batang dupa tiba-tiba menyala. Asap dan debu melayang, kabut yang dipancarkan oleh dupa yang terbakar penuh dengan cahaya bintang. Bisa dilihat betapa tergila-gilanya Master Mulia Galaksi terhadap cahaya bintang ini. Dupa dinyalakan, apakah itu berarti istana akan terbuka setelah dibakar? Mata para kultivator klan naga sisik berbinar. Mereka mendapat firasat setelah menunggu berhari-hari, tanah poin bintang akhirnya akan dibuka. Selain formasi, semua kultivator juga melihat pemandangan ini, kemudian semua berubah pikiran. Emosional, semangat, dan lebih banyak tidak senang hati. Meskipun dupa dibakar habis dan istana benar-benar dibuka, mereka tidak akan bisa langsung masuk ke istana. Dua formasi klan naga sisik dan Senu Zhou dan Mingzu seperti celah, mengisolasi dari luar. Dan alasan mengapa semua orang bisa melihat ini bukan karena klan naga sisik memiliki niat baik dan tidak tahu bagaimana cara menutupi istana. Tetapi Dewa Bintang sudah lama mengantisipasi kemungkinan ini, sehingga seluruh aula, tidak peduli formasi apa yang digunakan para kultivator untuk menutupi atau berusaha bersembunyi, semuanya akan sia-sia diekspos ke depan semua kultivator. Seperti yang dikatakan beberapa pelatihan tanpa partai, tanah poin bintang ini adalah tempat di mana Dewa Bintang memberikan berkat kultivator kepada semua kultivator dan bukan beberapa master yang kuat. Tapi Dewa Bintang bisa membuat dirinya terlihat oleh semua orang, tapi dia tidak bisa mengontrol formasi beberapa partai di pinggiran. Ini sangat memalukan. Jika memungkinkan, aku lebih baik terluka parah daripada mencoba menerobos formasi sialan ini. Teman seiman, kamu pikir kamu satu-satunya yang marah. Kakak seperguruanku tergantung di salah satu tiang bendera. Bajingan klan naga sisik. Jika aku memiliki kekuatan, aku akan membunuh mereka. Para kultivator mengertakkan gigi, menekan amarah mereka dan banyak bicara. Dalam formasi medan kunci 6 naga, Pangeran klan naga sisik mengawasi sekeliling. Tobi itu belum muncul. Tidak, Yang Mulia.
Aku telah mengatur jimat sebelumnya dan itu disembunyikan di sekitar puncak gunung. Selama orang ini muncul di dekat sini, kita akan tahu, tetua berambut putih berkata. Namun, orang ini tidak muncul dalam beberapa hari terakhir. Aku curiga dia tidak dapat menemukan jalan dan berhenti. Toby ini suka merasa dirinya pintar, saat dia tahu ada hal yang tidak bisa dilakukan, agar tidak merasa malu, bukan tidak mungkin dia menyelinap pergi. Pangeran klan naga sisik mencibir. Bukan lawan serangan yang kuat dan formasi ini tidak bisa dihancurkan. Erikin ini hanyalah orang bodoh yang berada dalam kepompong. Bersambung.